depan kiri. Lampu jarak jauh aman, lampu kota aman ya. Oke. Ini saya memeriksa kerusakan dulu. Apakah ada cek engine? Lepas. Wah, ada cek engine. Oke. Langsung kita periksa klakson. Habis itu periksa pomstir. Pomstir aman. Pemeriksaan sok depan. Halus. Nah, ini sok depan bukan hanya diperiksa secara menjot ya, harus diperiksa secara fisik apakah ada bocoran oli atau enggak. Nah, di sini ini ada bocoran oli nih. Bocoran nih. Nah, setelah itu kita cek piring roda. Oke, piring roda depan normal. Kita cek rem depan. Masih tergolong aman. Piringan aman. Kita lihat saang rem ada yang bocor atau tidak. Aman ya. Divisi fisik aman, tapi kotor ya. Nah, selanjutnya kita langsung buka mesin itu. Kita ambil kunci 8, kita buka. Ini aslinya bautnya banyak, tapi emang ditanya aja disuruh satu kan. Nah, begitu. Yang pertama itu dilihat itu pulinya makan apa enggak. Kalau pulinya kemakan pasti dilihat secara fisik. Ini ada kegerus nih. Kalau ini kemakan nih. Ini kemakan, emang di kameranya aja gelap ya. Ini pan belt nih. Sudah mulai ada retakan. Ya. Lebihnya aman. Kalau kita di LKS ya, kita periksa lagi dalam-dalamnya semuanya nih kayak kampas ganda. Oke, kita pasang lagi. Dikencengin, kasihan dong customer-nya. Oke. Setelah itu nanggung nih atasnya nih ada filter udara. Kita cek. Dengan menggunakan obeng plus. Di sini bautnya itu ada 6 ya. Yang paling penting satu, jangan panik. Jangan apa bang? Jangan panik. Oke. Kita di sini dilatih untuk fokus, ya. Waktu itu bonus, fokus itu harus. Kita buka. Jadi usahain dipegang. Tadi rong CVT ya lumayan kotor lah, wajar kan, namanya juga kampas ganda kan. Kalau nggak kotor bukan CVT namanya. Jadi saran saya harus segera dibersihkan. Kita lihat kondisi filter. Wah, masih bersih ya. Oh, masih bersih. Ya sudah mulai agak kotor lah. Ada debu-debu no. Ya, tapi terbilang masih bersih lah. Kalau kata mekanik mah sementahun aman nih kan. Kita tutup lagi. Pastiin rapat ya. Kalau kemasukan air kan berabe kan, yang punya kasihan. Kita tutup lagi. Bautnya semua sama ya di sini ya. Nggak usah takut, selek aman. Kita kencengin atasnya dulu. Sisanya kencengin dah. Kalau dari bawah, kenapa?
jangan dari bawah, soalnya takut yang atasnya itu jatuh. Pastikan semua baut kencang ya, biar gak kemasukan air. Ini kan ntar masuk ke mesin, buat udara masuk ke mesin, kalau kemasukan air kan berabe kan. Iya, Bang. Nah, nah mumpung masih megang obeng, kita cek aki. Taruh aja, nggak usah takut, lempar aja. Kita buka. Nah, ini udah jendol kan, jadi gampang. Kalau motor jarang dibuka harus pakai obeng kan, susah ya. Oke. Kita ini ada kabel untuk arah ke ECU, kita angkat dulu. Jangan tegang ya, tetap santai. Ya, karena tegang itu memperlamakan waktu. Kamera, kita ambil lampu penta. Bentar ya, kita harus sabar. Loh, nggak ada. Ini kita cari dulu. Kita cari dulu. Tuh, lagi pakai juga. Udah, kita langsung ukur tekanan ban aja. Dengan menggunakan pressure gauge. Standarnya berapa, Bang? Sabar dulu, kita ukur dulu, lu jangan nanya-nanya. Nih, ban depan, pastiin alurnya bener nih. Nih ban ini keadaannya botak nih, udah mulai retak nih. Saran saya harus diganti. Kalau hujan, licin, berabe. Ya Allah. Nih kita ukur menggunakan pressure gauge. Ntar kedalamannya juga kita ukur nih. .35, gak bener nih orang. Ini nggak boleh nih kencangan nih. Harusnya 29 PSI kalau depan. Kalau kencangan itu nggak bagus. Apalagi Standarnya kalau 29. 29 standarnya. Kita harus kurangin. Bentar lu, nolin dulu. Kurangin berapa ini? Nol lagi. Oke, 29 PSI. Yang akhirnya masih dipakai, Bang. Kita tarik lagi di tempat ini. Kebiasaan motor mekanik. Enggak. Oh iya. Tadi kan ban depan kan udah kan. Iya. Sekarang ban belakang pastiin kalibrasi dulu nih. 0 ya. 0. Nah, nih jalan. Oke, 33 PSI normal. Saran saya sebelum menggunakan alat ini, dipastikan Anda harus mengkalibrasinya sampai 0 ya. Depan kondisi alur, Karena udara dan putaran aki roda. yang alatnya masih dipinjem, jadi kita langsung ukur aja. Memang alatnya kurang. Sorry ya di sini soalnya alat yang belum yang buat ngukur akinya nggak ada. Jadi berantakan. Ya wajar dong. Enggak wajar. Ini Nggak asli SOP. kita nggak SOP. Besok. Nggak boleh gitu. Kan. Kita ukur oli, ya kan.
pastiin habis dibuka ya kan, kita buka menggunakan tang ya, tang. Oke. Nah, biasanya kita alap biar apa? Biar gak ada oli yang nempel. Kendaraan nyala, biasanya olinya ngacok-ngacok nih kan, sampai atas juga ada, nggak bisa kebaca nih sini levelnya nih. Makanya kalau di bawah tanda ini nih di sini nih, di sekitar sini nih udah habis nih, di sini nih udah lower ya. Kita cek. Tapi oli normal. Sabar dulu bang, cek dulu. Oke. Cek dulu. Oke. Oh, oli aman ya. Oh, belum lower. Ya standar. Pedikitan nggak boleh, kebanyakan nggak boleh. Semua itu harus ada takarannya. Oke. Sini ada multi tester. Kita akan ukur aki. Tadi kan udah kita buka, tapi karena alatnya dipinjem, jadi kita cek bagian yang lain. Kita buka. Ini lap ya. Lap dulu akinya. Takut ada bagian yang basah kan. Nyetrum kita kan. Kita buka aja langsung. Kita colokin. Ya, jangan sampai nyala-nyolokin ya. Ntar babil bacanya. Nah, merah. Nah, sebelum kita gunakan, pastinya kita kalibrasi dulu. Biar apa? Biar hasilnya akurat. Ambil sabun dari sana siapa ya? Sabun yang di ember sore. Ini nggak tahu Pak. Sorry, ada jeda. Biasa. Abangan sibuk. Di sini lalu kita atur setelah itu ke DC volt 50 ya. Nah, setelah itu kita kalibrasi sampai angkanya 0 ya. 0 nih. Ya kan? Nah, lalu kita ukur langsung aja akinya. Kita ukur. Nih. Pembuktian nih. No. Standar 12 volt. Ya. Oke. Lalu setelah itu kita rapikan dulu alatnya. Soalnya mau dipinjem. Ya kan? Kita rapiin alatnya. Pastiin rapi. Kita minjem rapi, balikin harus rapi. Jangan balikin asal-asalan, ya. Oke. Bikin lagi. Taruh yang rapi. Taruh ke tempat sebelumnya. Setelah itu, sini buat penggaris nih. Kita langsung pakai penggaris buat sekaligus nih. Tadi buat wajar, soalnya botak kan. Kalau emas Katop. ban belakangnya berapa ya? Mendekati 0,8 lah. Berarti tadi 0,5 nih 0,8 ya kan. Lalu kita ukur free play-nya rem ya kan. Kita ukur kan free play-nya berapa. Ini posisinya di sini. Oke, 0,5. Ya, standar. Nah, juga ukur free play gasnya nih. Ya kan, miring nih ukurnya nih. Ukurnya dari sini. 0,5 juga aman lah. Nah, setelah pengukuran nggak ada, kita rapikan. Ambil satu lah. Rapikan tempat yang Mengambil di tempat kita tutup dulu setelah selesai pengukuran.
penting buat scan bisa nih kabelnya, ya kan? Iya. Kita tutup. Ya lumayan keras lah, namanya Vario kan. Jadi kita harus ada pengertakan dikit ya kalau bahasa kita mah. Kita tutup lagi. Oke, sudah kencang. Kita taruh lagi karpetnya. Oke, beres. Nah, kita taruh obeng, kita taruh. Ini melakukan pemeriksaan secara ngacak ya kan. Tapi semua keperiksa. Pas rem depan aman. Nah, cara mengukur kampas rem belakang dilihat dari tuas yang ada di tromol ini. Kalau piringan mah justru lebih gampang, soalnya kan kelihatan seperti piringan depan. Kalau rem belakangnya masih tromol, kita lihat dari tuasnya. Di sini ada tandanya, tapi emang nggak kelihatan kameranya, ya kan? Di sini remnya udah mulai habis karena sudah melewati tandanya. Oke. Di sini saya juga akan memeriksa sok belakang. Kita tunjuk. Set. Oke, masih empuk ya. Sama. Udah ya, aman. Lalu setelah itu kita periksa bagian rem Jangan baut. kekencangan baut, ya kan? Kekencangan baut. Gimana memeriksanya? Kita pakai ratchet. Aduh, ratchetnya dipinjam. Ratchetnya dipinjam, kita tunggu ya. Bang, pinjam ratchet bang. Oke. Nah, di sini. Kunci torsi. Sorry. Pertama kita itu menyeting kekencangannya, ya kan? Skip dulu. Oke, di sini udah ada kunci torsi. Seperti kita mau kunci torsi dengan baut sok atas sok ukuran 14 untuk di baut, dan di mur ada kunci pas 19. Terserah ya, mau kunci pas kunci ring, yang penting ukuran 19. Di sini kita akan cek kekencangannya. Oke, kita cek kekencangannya. Oke, mantap. Lalu kita cek lagi kekencangan. Udah skip tuh. Nah, setelah itu kita akan cek replay rem belakang. Set. Nih kita, sorry. Ceknya nih. Berarti dari titik replaynya ke titik matinya. Berarti di sini sekitar 0,9 mili. Oke. Berarti aman. Setelah itu skip dulu. Setelah itu kita mengisi job sheet kita, dipastikan hafal ya tadi gimana. Oke, udah.
alur. Pak. Duduk. Nah, itu ini ada level cairan rem ya. Di sini kebaca. Ya. Bawakan saja. Usahakan memakai senter, ya kan. Tapi kalau ini kebaca aman, ya kan. Kita lihat di selang remnya apakah ada kebocoran oli. Tentu aman ya, nggak ada kebocoran oli. Rem depan kita putar. Oke, berfungsi dengan baik. Rem belakang putar juga. Set. Berfungsi dengan baik. Itu hanya mencoba fungsi. Kalau benar-benar mencoba pakem atau enggaknya harus dibawa jalan. Itu melakukan pemeriksaan fisik ini dilakukan sampai standar 2. Selanjutnya lihat kebocoran oli dari mesin nggak ada. Oke, semua aman. Nah di sini akan saya bacakan hasilnya. Bagian lampu dan sinyal, lampu depan, headlamp nyala, lampu rem belakang dan depan, tail light-nya nyala, lampu indikator panelnya nyala, lampunya nyala. Terus rem depan cara kerjanya nyala, bisa responsif ya. Minyak rem tadi kita cek aman, tidak ada kebocoran. Minyak remnya juga masih penuh. Oke. Terus apa lagi nih? Brake pad tadi masih tebal. Suspensi depan cara kerjanya itu masih halus, kebocoran olinya tadi ada, sayang sekali ya. Jadi harus dilakukan pergantian seal. Tadi saya lihat asnya itu belum baret, jadi kemungkinan bocornya di sealnya. Terus handle gas cara kerja oke, aman kembali ya. Tadi replaynya 2,6 mili, 2 mili tadi kita ukur 2 mili ya. Terus sistem mengemudi cara kerja nyaman ya. Kondisi bearingnya aman ya, kontirnya aman. Rem belakang cara kerjanya tadi kita coba responsif ya kan. Terus rem belakang gerak bebasnya 15 mm. Sepatu rem masih kurang ya, kurang ya, sebaiknya harus dilakukan pergantian. Soalnya ini kan rem bagian penting, masa bisa jalan nggak bisa ngerem kan, sayang sekali. Nah, sistem CVT tadi udah kita buka, kondisi fan beltnya aman, pulinya makan ya, faktor lah, wajar umur lah. Terus kondisi ruang CVT lumayan kotor, wajar, ada satu kapas ganda ya. Terus kondisi fan beltnya ya retak-retak lah, pemakaian. Setelah itu suspensi belakang, tadi itu suspensi belakang itu empuk ya, masih empuk, nggak ada kebocoran oli juga. Terus roda ban depan tadi sudah kita cek tekanannya itu, waktu kita cek itu berlebihan, yaitu di atas 35 psi. Itu nggak boleh. Apa? Kalau ban depan itu kekencengan, kalau misalnya ngantem berlubang atau ngolah tidur, bisa merusak konstir. Tekanannya itu menghasilkan beban tambahan buat saknya. Terus putaran rodanya lurus, tekanan kondisi alur arahnya maksudnya udah botak ya bannya, saranin ganti. Apalagi kan sekarang musim hujan, pasti nggak ada yang tahu kan, lagi jalan kan tiba-tiba jatuh, nggak ada yang tahu kan. Putaran roda lurus ya pastinya, aman, ada arahnya kok. Terus
ban belakang. Tekanannya tadi 29 PSI, normal 33 PSI. Aman ya? Aman. Terus kondisinya masih tebal ya kan. Alurnya itu arahnya ke depan. Ya. Kalau kedalamannya ini tadi 0,8 mm di jari-jari roda, pelek maksudnya. Kondisi fisiknya itu bagus ya kan. Bagus. Nggak ada yang peyang, masih aman. Ya. Loncangan. Tadi ban depan kita kencengin. Nah, soalnya katanya ban belakang nggak disuruh kencengin. Baterai kita cek tadi 12 volt. Normal. Standar. Beli mesin masih standar, lumayan cukup lah levelnya. Nggak lower, nggak upper. Standar lah intinya. Terus filter udara tadi kita buka itu, filter udaranya masih bersih, tapi mulai ada sedikit kotoran. Wajar lah buat masukan udara ke mesin kan, jadi kotor. Nah, bor as roda depan tadi udah kita kencangkan dengan kekencangan 59 mm. Oke, sudah sampai bunyi kek tadi. Udah, selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.